Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nurleli dengan NPM 2501030181 dari Rombel K4. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas individu PJL mata kuliah aplikasi komputer. Berikut instruksi pengerjaan dan soal yang diberikan. Untuk menjawab soal bagian A, yaitu menentukan jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Di sini saya sudah mendownload lembar kerja untuk pengerjaan soalnya. Jadi untuk menjawab soal bagian A, pertama-tama kita ketik di kolom kosong dulu ya. Di sini kita akan menggunakan rumus fungsi CONIF karena kriterianya itu lebih dari satu. Kita ketik dulu sama dengan, lalu CONIF, cari CONIF. Nah, kemudian kita cari departemen di kolom G ini. Kemudian kita blok kolom G ini. Nah, lalu beri tanda titik koma, spasi, lalu masukkan kriteria kata legal dengan tanda petik. Kemudian kita beri titik koma lagi. Selanjutnya kita masuk ke kriteria kedua, yaitu menentukan kepuasan kerja. Kita cari kolom kepuasan kerja, yaitu job satisfaction. Kemudian kita blok kolom W ini, kemudian beri tanda titik koma, spasi, terus kita beri tanda petik, kemudian ketik angka 5. Kenapa ketik angka 5? Karena di sini itu menjelaskan tentang rating tentang karyawan pada pekerjaannya, yang dimana 1 itu buruk dan yang 5 itu paling bagus. Terus kita beri tanda titik koma. Kemudian kita lanjut ke kriteria terakhir, yaitu menentukan tingkat stres. Kita cari kolom stres. Nah, ini kolom M ini, kemudian kita blok dan beri tanda titik koma, spasi, tanda petik, terus ketik angka 1. Kenapa angka 1? Karena di sini menunjukkan bahwa nilai angka 1 itu menunjukkan sangat stres atau tingkat stres yang sangat tinggi, dan angka 5 itu no stres atau tidak stres. Terus kita beri tanda kurung, kita enter. Jadi jumlah karyawan pada Departemen Legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi dan tingkat stres yang tinggi yaitu ada 25. Selanjutnya untuk menjawab soal bagian B, yaitu menentukan kategori status pernikahan dengan rata-rata pengalaman tertinggi dan kategori status pernikahan dengan rata-rata pengalaman terendah dengan menggunakan variabel marital status. Oke, kita ketik dulu soal B. Di sini saya akan menggunakan rumus unik agar mempercepat proses pengerjaannya. Unik. Setelah itu kita cari range data marital status. Kita di kolom D ini kita klik, kemudian berikan tanda kurung, lalu tekan enter. Nah, fungsi ini akan menampilkan daftar status pernikahan tanpa data yang berulang. Setelah itu kita akan menggunakan rumus average if dan ketik di kolom kosong samping single ini. Kita ketik sama dengan average if, lalu blok kolom marital status, yaitu kolom D ini, berikan tanda titik koma,
Lalu klik kolom single ini. Selanjutnya kita beri tanda titik koma lagi. Selanjutnya kita blok kolom experience. Kita tekan blok, terus tanda kurung, enter. Kalau sudah muncul hasilnya, tinggal kita drag ke bawah tanpa perlu mengetik rumus lagi. Nah, kategori pernikahan dengan rata-rata pengalaman tertinggi berada pada widowit ini, kita ketik paling tinggi. Dan kategori status pernikahan dengan pengalaman paling rendah itu berada pada kategori single ini. Untuk menjawab soal yang ketiga atau C, yaitu menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi dan job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi. Oke, untuk menentukan job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi, kita akan menggunakan rumus yang sama dengan soal sebelumnya, yaitu soal yang B ini. Oke, kita akan menggunakan rumus unique, kita ketik dulu sama dengan, terus unique, kita ketik unique, kemudian kita cari range job level. Kita blok kolom E ini, kemudian tutup kurung, lalu tekan enter. Setelah itu kita ketik dulu WLB, work-life balance. Terus di kolom samping junior ini kita ketik sama dengan, terus average if, kita cari average if, terus kita cari kolom job level, kita blok kolom job level, titik koma, lalu kita klik kolom junior ini, terus titik koma, lalu kita cari work-life balance. Nah, ini kita klik kolom WLB ini, terus beri tanda kurung, lalu tekan enter. Setelah keluar hasilnya ini, kita bisa drag ke bawah. Nah, jadi job level dengan rata-rata work-life balance tertinggi berada pada level mid, ya, paling tinggi. Selanjutnya untuk menjawab soal yang kedua, yaitu job level dengan rata-rata physical activity hours tertinggi, supaya supaya mempercepat pengerjaannya, kita blok saja kolom yang pertama ini, kita blok, lalu kita tempel. Nah, kita ketik physical activity hours. Activity hours. Nah, di sini sama dengan rumus yang di atas ini, kita ketik sama dengan, lalu klik average if. Nah, lalu kita cari kolom job level, kita blok kolom job level, kemudian titik koma, beri tanda titik koma, lalu klik kolom junior ini, terus beri tanda titik koma, lalu kita cari kolom physical activity hours. Nah, ini kolom K ini kita blok, terus kita kasih tanda kurung, lalu tekan enter. Kita tinggal
drag ke bawah. Jadi job level dengan rata-rata physical activity horse tertinggi terletak pada level lead ini. Selanjutnya untuk menjawab soal D, yaitu menentukan jumlah karyawan berdasarkan departemen atau sumbu X dengan setiap batang dibagi berdasarkan kategori job level. Pertama-tama kita klik barang dulu, lalu kita klik insert, lalu kita pilih pivot table, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah muncul kayak gini, kita centang MID ini, lalu kita centang job level, kita tarik ke bagian kolom, lalu kita klik departemen. Nah, untuk bagian MID ini kita setting menjadi pertama-tama kita klik segitiga ini, terus kita klik value file setting, terus kita ganti ke count. Klik OK. Setelah muncul kayak gini, kita blok data ini, kita blok, lalu kita klik insert, lalu pilih pivot chart. Setelah itu kita cari text column. Nah, ini kita klik OK. Nah, di sini datanya grafiknya udah muncul. Diagram batangnya. Lalu untuk memberikan judul, kita klik tanda plus ini, lalu kita pilih chart title. Nah, kita tinggal ketikkan judul. Yaitu jumlah karyawan per departemen berdasarkan job level. Job level. Nah, supaya ini kita edit dulu, diperbesar. Untuk menambahkan sumbu, kita klik axis title ini. Terus kita ganti. Departemen atau sumbu X. Terus yang bagian sini kita ganti jumlah karyawan atau sumbu Y. Nah, di sini saya juga ingin menambahkan data label. Kita edit dulu supaya grafik batangnya semakin terlihat jelas.
Selanjutnya kita menguraikan minimal 3 insight atau temuan menarik yang dapat disimpulkan berdasarkan grafik yang telah dibuat ini. Di dalam grafik ini, pada bagian Departemen IT memiliki jumlah karyawan yang paling banyak dibandingkan dengan karyawan lain, departemen lain. Hal ini terlihat pada total batang yang paling tinggi, terutama pada level senior yang biru ini, dan mid yang orange ini. Artinya, Departemen IT menjadi pusat tenaga kerja utama di perusahaan. Selanjutnya, kedua, kita bisa lihat bahwa hampir semua departemen didominasi oleh level senior yang biru-biru ini dan level mid yang warna orange. Sedangkan intern atau fresher yang warna abu-abu ini, yang ini tidak terlihat ya. Intern atau fresher jumlahnya paling sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak memperkerjakan tenaga kerja berpengalaman dibandingkan tenaga kerja pemula. Selanjutnya terlihat pada insight trend umum terlihat bahwa semakin tinggi level jabatan senior, misalnya senior, jumlahnya cukup besar di beberapa departemen utama. Misalnya di IT, ada di finance ini, terus ada di operations ini. Ini mengindikasikan bahwa adanya struktur organisasi yang cukup matang dengan banyak tenaga ahli. Selanjutnya, insight area peluang, yaitu jumlah intern atau fresher ini atau fresh graduate yang rendah di hampir semua departemen bisa menjadi peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan program rekrutmen fresh graduate atau magang guna generasi tenaga kerja. Selanjutnya, untuk menjawab soal yang terakhir, yaitu lakukan 2 analisis menggunakan data analisis tool page di Microsoft Excel, kemudian tampilkan output hasil pengujian dan interpretasikan hasilnya. Soal yang pertama yaitu lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang memiliki lembur dan yang tidak memiliki lembur. Oke, pertama-tama kita filter dahulu kolom HOT, kita filter. Di sini kita klik yang true dulu, klik OK. Setelah itu kita blok, kita copy, lalu kita pindahkan ke sheet yang baru. Selanjutnya kita juga copy kolom kepuasan kerja atau job satisfaction. Kita copy. Kita pindahkan ke sheet baru. Nah, selanjutnya kita filter lagi, tapi kita centang yang bagian false. Kita klik OK, lalu kita copy. Lalu kita juga copy yang ini ya, job satisfaction juga.
Selanjutnya kita klik menu bagian data yang ini ya. Terus kita pilih data analisis. Terus kita cari ini t-test to sample assuming unique variance. Lalu kita klik OK. Nah, pada variabel satu range ini kita isi yang ini job satisfaction yang bagian true. Kita copy. Klik ini. Terus yang variabel dua range kita isi yang job satisfaction bagian yang false ini. Kita blok. Nah, terus centang label ini kita centang. Terus kita pilih mau ditempatkan di mana. Nah, misal di sini kita klik di sini, lalu ini, lalu kita klik OK. Nah, setelah ini muncul datanya, kita rapi-rapikan terlebih dahulu. Nah, yang bagian ini kita ganti dengan true. Terus yang sebelah kanan kita ganti dengan false. Nah, berdasarkan hasil uji t-test to sample assuming unique variance, menggunakan data analisis toolpatch di Microsoft Excel diperoleh bahwa nilai P value atau total sebesar 7,89178 -16. Karena nilai P value lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan kerja antara karyawan yang lembur dan karyawan yang tidak lembur. Selain itu, nilai rata-rata kepuasan kerja karyawan yang tidak lembur yaitu sebesar 3,51 lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang lembur yaitu sebesar 3,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karyawan yang tidak lembur cenderung memiliki tingkat kepuasan kerja. Selanjutnya, menjawab soal yang kedua yaitu lakukan pengujian apakah terdapat korelasi antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Pertama-tama kita rubah. Ini kita kembalikan dulu agar data tidak terfilter. Selanjutnya kita cari kolom beban kerja atau workload. Kolom beban kerja atau workload. Ini kolom ini, lalu kita copy. Lalu kita pindah ke sheet baru. Lalu kita blok kolom kepuasan kerja atau job satisfaction. Nah, ini kita blok juga.
Kita copy ya. Kita pindah di samping sini. Kemudian yang workload ini kita ganti dengan X. Dan yang job satisfaction ini kita ganti dengan Z. Nah, setelah itu kita klik menu data ini, lalu pilih data analisis. Nah, lalu kita cari correlation. Nah, ini kita klik, lalu kita klik OK. Nah, kita input range-nya, kita copy 2 kolom ini, kita copy, kita blok maksudnya. Kita klik ini, lalu label in first row ini kita centang, kita ini pilih output range, terus kita pilih ini, kita klik di sini, terus kita klik ini, yang terakhir kita klik OK. Nah, kita rapikan dulu. Berdasarkan tabel korelasi antara variabel X dan Z, diperoleh nilai korelasi sebesar minus 0,25342555. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Z itu bersifat negatif. Artinya ketika nilai X meningkat, maka nilai Z cenderung menurun dan begitupun sebaliknya. Namun, karena nilai korelasi tersebut berada di kisaran mendekati 0 antara minus 0,25, maka hubungan yang terjadi yaitu tergolong lemah.